Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantiak Firani dengan NIM 2303010064. Prodi saya Bahasa Indonesia, tugas teori sastra. Di sini saya akan menyebutkan 10 teori sastra serta contoh-contohnya. Oke, yang pertama ada teori strukturalisme. Teori ini berfokus pada struktur teks sastra dan bagaimana elemen-elemen dalam teks saling berhubungan. Contohnya adalah analisis struktural terhadap novel To Kill a Mockingbird, karya Harper Lee. Oke, di sini saya akan tampilkan novelnya. Yang kedua, ada teori feminisme. Teori ini menyoroti peran gender dalam sastra dan menekankan pentingnya perspektif perempuan. Contohnya adalah analisis feminis terhadap novel Jane Eyre, karya Charlotte Brontë. Yang ketiga, ada teori dekonstruksi. Teori ini menantang konsep stabil dan otoritatif dalam teks sastra. Contohnya adalah analisis dekonstruksi terhadap puisi-puisi T.S. Eliot. Oke, saya akan tampilkan di sini contohnya. Yang keempat ada teori postkolonialisme. Teori ini membahas dampak-dampak kolonialisme dan imperialisme dalam sastra. Contohnya adalah analisis postkolonial terhadap novel Things Fell Apart, karya Chinua Achebe. Oke, di sini saya akan tampilkan contoh novelnya. Yang kelima ada teori psikoanalisis. Teori ini menggunakan konsep psikoanalisis Sigmund Freud untuk memahami motivasi karakter dalam sastra. Contohnya adalah analisis psikoanalisis terhadap drama Hamlet karya William Shakespeare. Oke, saya akan tampilkan contohnya. Yang keenam, teori intertekstualitas. Teori ini mengacu pada hubungan antara teks sastra dengan teks lainnya, baik sastra maupun non-sastra. Contohnya adalah analisis intertekstualitas dalam novel The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald. Oke, saya akan tampilkan contoh novelnya. Yang ketujuh ada teori sastra komparatif. Teori ini membandingkan karya sastra dari berbagai budaya dan tradisi, yaitu contohnya adalah perbandingan antara puisi-puisi Pablo Neruda dan Rumi. Baik, yang kedelapan ada teori ekofeminisme. Teori ini menghubungkan feminisme dengan isu-isu di lingkungan. Contohnya adalah analisis ekofeminisme dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood. Dan di sini contohnya. Yang kesembilan, ada teori sastra Marxis. Teori ini menganalisis sastra dan perspektif kelas sosial dan konflik sosial. Contohnya adalah analisis Marxis terhadap novel Animal Farm karya George Orwell. Dan yang ke-10, teori poststrukturalisme. Teori ini menolak pandangan bahwa teks memiliki makna yang tetap dan menekankan pada keragaman interpretasi. Contohnya adalah analisis poststrukturalisme terhadap puisi-puisi Sylvia Plath. Dan di sini contohnya. Baiklah, semoga penjelasan ini membantu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.